pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan Public Expose Live 2022 sebagai salah satu rangkaian kegiatan peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan SRO, Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak, Ibu, Direksi, dan perwakilan manajemen dari perusahaan tercatat atau emiten, tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Public Expose Live 2022 merupakan langkah OJK dan SRO untuk memfasilitasi perusahaan tercatat dalam memenuhi peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia yang mewajibkan perusahaan tercatat untuk melaksanakan public expose sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perusahaan tercatat langsung dari pihak manajemen perusahaan tercatat, membuka akses dan hubungan yang lebih luas antara investor dengan perusahaan tercatat, serta meningkatkan pemahaman investor terhadap kinerja perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dengan melihat efektivitas kegiatan Public Expose Live di tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2020 kegiatan diikuti oleh total peserta 41.631 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 49.000 yang berasal dari dalam dan luar negeri, dan pada tahun ini Public Expose Live kembali diselenggarakan secara virtual selama 5 hari pada tanggal 12 hingga 16 September 2022 dan diikuti 54 emiten. Masa pandemi menyadarkan kita semua bahwa pemanfaatan teknologi digital memiliki peran dan dampak yang sangat besar dalam membantu penyebaran informasi pasar modal, kegiatan publik, jangkauan teknologi yang ada memungkinkan masyarakat atau investor dari seluruh wilayah berbagai Indonesia mendapatkan akses yang sama, mendapatkan informasi dan berita terkini mengenai pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap penyelenggaraan Public Expose Live 2022 dapat diterima dengan baik dan dapat menjadi salah satu sarana memperoleh informasi serta sekaligus edukasi pasar modal Indonesia dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dimanapun berada. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan Public Expose Live 2022 ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pasar modal Indonesia. Terima kasih. Imagine life surrounded by energy, where there's access to unlimited potential, a vision to see beyond horizon, flow from the top mountains, rivers, oceans, inter-civilizations, unlocking possibilities toward a better future, connecting people with others and important aspects of life, transforming energy into potentials, creating possibilities for the future of Indonesia. For almost 2 decades, we've committed to deliver clean energy supply and providing integrated upstream to downstream energy to the nation. As Indonesia's growing integrated clean energy company, Rukun Raharja provides solutions through diversified investment, utilities and infrastructure, gas trading, power plant, oil and gas investment, oil and gas services,
Utilities and Infrastructure. Rukun Raharja has been committed to deliver the energy to Indonesia by developing the growth of energy supplies, by expanding the utilities and infrastructure development. We apply supercritical technology, which provide environmental friendly. Our business generates sustainable clean energy to local and global living. Gas trading. In gas trading activities, Rukun Raharja always prioritizes availability, quality, quantity, constant and accuracy of the product's delivery. With a vast experience in energy exploration, Rukun Raharja has been recognized as the first and the largest private gas trading company in Indonesia. Rukun Raharja currently serves two customer segments, which include industry players and retailers, both at the national and international levels. Power plant. Rukun Raharja always supporting the government's program to accelerate and develop of new and renewable energy. By exploring the opportunity to participate in the constructions of new and renewable energy on power generation in Indonesia. Oil and gas investment. Upon the investment vision, our business management consulting and capital venture contribute on development of Cepu Block, which now contribute 30% to the national oil production. This upstream investment will be expanding at several other prospective locations. Oil and gas services. We provide a wide selection of oil and gas services aimed at maximizing the value of assets. We have experience of a decade working with oil and gas majors and provide you with the solutions that enables your assets to gain a competitive edge. Upon this vision, energy is simply the movement of life. To ensure of every steps, we intend to move along with life. A spirit to accomplish quality by ensuring our values, creativity, respectability, excellence, adaptability, and teamwork. We believe our fundamental guidance can provide a firm ground, giving foundation to improving people's education to the better future, rewarding people with precious moments. Rukun Raharja for Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Khususnya pada sesi Public Expose oleh PT Rukun Raharja Tbk. Sebagai informasi, PT Rukun Raharja Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 19 April 2006 dengan kode perdagangan RAJA yang bergerak pada bidang usaha, jasa konstruksi atau penyewaan, sehingga perseroan masuk pada sektor energi. Kami informasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses peserta pada tombol Interpretation pada panel bawah Zoom Webinar. Silakan klik
tombol interpretasi, kemudian pilih saluran audio English atau Indonesian. Klik mute original audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all of participants that in the Public Expose Live session, there is an English translation feature, which participant can access on that interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click interpretation button, then select the English or Indonesian language audio channel. Click mute original audio to hide speaker voice and only activate the interpreter voice. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan kita manajemen dari PT Rukun Raharja Tbk. Yang pertama, Bapak Johar Maulidi selaku Direktur Utama. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Hendra. Selamat sore juga para hadirin semua. Yang kedua, Bapak Oka Lesmana selaku Direktur. Selamat sore, Pak Oka. Selamat sore Pak Hendra dan Bapak Ibu semua. Berikutnya yang ketiga, Bapak Suwarni Suwarno selaku Direktur. Selamat sore Pak Hendra dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Perkenalkan, saya Hendra Ahmad Hidayat, bertindak sebagai moderator pada acara sore hari ini. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi pada kolom pertanyaan terlebih dahulu, dan pertanyaan akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab di akhir acara. Kemudian kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa di akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar 200.000 ya, untuk 3 orang pemenang ya. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang pada layar Bapak dan Ibu. Baiklah, untuk memulai presentasi, kami persilahkan kepada manajemen perseroan untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kepada manajemen kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Hendra untuk waktu dan tempat yang diberikan pada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan syukur alhamdulillah kita diberikan Allah SWT kesehatan sehingga bisa hadir di sini bersama-sama dan bisa memberikan paparan publik untuk pada Senin 12 September tahun 2022. Pertama kali kami terima kasih pada Bursa Efek Indonesia yang sudah bisa memberikan kami atau memfasilitasi kami untuk bisa melaksanakan paparan publik pada hari ini, sehingga dengan dalam acara ini kami insya Allah bisa memberikan informasi yang paling akurat dan yang paling terkini kepada para investor kami, para pemegang saham kami, dan juga kepada investor-investor yang mungkin sedang atau akan berminat untuk berinvestasi perusahaan kami. Sehingga apa yang kami berikan hari ini informasi bisa memberikan kejelasan tentang apa dan bagaimana dan apa yang akan kita laksanakan ke depan, sehingga bisa memudahkan para investor-investor untuk melakukan pengambilan keputusan investasi terhadap perusahaan kami PT Rukun Raharja Tbk. Dan sekali lagi semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan sebelumnya juga akan saya sampaikan bahwa agenda dari acara ini adalah ada 4 agenda yang akan kami paparkan. Yang pertama itu kita berikan penjelasan tentang sekilas perusahaan, dan yang kedua tentang diversifikasi atau portofolio bisnis dari PT Rukun Raharja Tbk, dan yang ketiga adalah kami memberikan laporan keuangan konsolidasi mengenai laporan biraga, neraca, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tentu adalah kesimpulan dari paparan 1, 2, dan 3. Semoga apa yang kami paparkan bisa memberikan manfaat pada kita semua dan bisa memperjelas apa yang ingin diketahui tentang PT Rukun Raharja Tbk. Dari kami, manajemen, saya pikir cukup sekian, dan mungkin kita bisa langsung mulai kepada paparan dari section pertama. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Oka. Terima kasih Pak Johar. Selamat sore Bapak Ibu semua. Kita mulai dari sekilas perusahaan mengenai Rukun Raharja. Silakan Kak. Oke, di slide pertama ini kita sedikit mengenalkan kembali, walaupun mungkin sudah beberapa kali di PIX sempat kita kenalkan.
lebih kepada latar belakang sedikit. Jadi dari sisi Board of Directors atau direksi, Presiden Direktur atau Direktur Utama kita adalah Pak Johar Maulidi. Beliau banyak dulunya pernah banyak di perbankan, di investment banking, di multinational banking, kemudian juga pernah di oil and gas company, di industri yang kurang lebih sama dengan industri yang sekarang Rukun Raharja geluti. Kemudian Pak Sumantri Suwarno juga heavy di oil and gas company sebelumnya. Demikian juga kalau saya banyak di multinational company dan public accounting firm, the Big Four. Kemudian di komisaris kami ada 3. Yang pertama Pak Rudiantara. Beliau juga seperti Bapak Ibu juga sudah ketahui sempat di kabinet di tahun 2014-2019. Demikian juga Pak Rahmat Gobel di kabinet dengan di periode yang kurang lebih sama. Namun beliau Pak Rudiantara dan Pak Rahmat Gobel rejoin atau mungkin kembali join ke kita, dan sekarang Pak Rahmat Gobel di DPR untuk di bagian trading juga begitu ya kurang lebihnya, karena beliau juga di Ministry of Trading dulu. Kemudian Pak Arsyad Rashid juga di oil and gas company tentu ya di energy company, dan sekarang beliau di Ketua Umum Kadin. Next. Baik, ini sedikit milestone. Tapi mungkin highlight-nya adalah beberapa tahun terakhir kita juga mengajak di tahun 2017 kita mengajak partner asing yaitu Tokyo Gas bergabung dengan kita. Kemudian tahun 2018 kita juga mengakuisisi satu perusahaan melalui international bidding yaitu di Korea sana, dan kemudian sudah bergabung dengan kita sekarang. 2020-2021 ini tahunnya waktu pas pada saat pandemi kita sudah mulai banyak melakukan akuisisi, pembangunan dan lain sebagainya. Terlihat dari milestone yang kita capai di 2020, kita sudah ada beberapa acquisition seperti LPG terminal, kemudian ada SPAM, kemudian juga ada yang lainnya. Dan 2021 kita juga mulai pembangunan proyek yang cukup besar yaitu Pipa Rokan. Dan 2022 ini kita harapkan ada beberapa pembangunan juga dan juga kicking in full revenue stream dari beberapa akuisisi yang kita lakukan atau mungkin proyek-proyek yang kita lakukan di 2020 dan 2021. Next-nya. Baik. Bagaimana kita mengorganize bisnis kita di grup Rukun Raharja ini? Tapi sebelumnya mungkin di atas pojok sebelah kanan ini adalah posisi update terakhir mengenai susunan kepemilikan Bapak Ibu dari sisi publik ada di 39,35%, sementara majority adalah dari 2 yaitu Bapak Hapsoro 28,52% dan Sentosa Bersama Mitra 32,13%. Kemudian bagaimana kita mengorganize lini bisnis kita? Kita ada 5 pilar di dalam bisnis kita sendiri, yaitu infrastruktur dan utilitas. Seperti Bapak dan Ibu ketahui juga, ke depannya future kita adalah memang infrastruktur dan utilitas untuk energi. Jadi kita memang heavily juga di sini. Typically kita punya investasi di infrastruktur, kemudian kita bekerja sama dengan off-takers kita. Kemudian di lini kedua adanya distribusi dan perdagangan gas. Di sini kita typically adalah membeli gas dari atau mendapatkan alokasi gas dan membeli gas dari PSC, kemudian kita mengalokasi atau mendistribusikannya kepada off-taker kita yang besar itu adalah pembangkit listrik dan kemudian industri gitu ya, industri-industri. Pembangkit listrik tentunya kita juga akan heavily di new and renewable company, new and renewable energy later on, kemudian industri hulu tadi yang seperti sudah disampaikan sebelumnya di tahun 2018 kita mulai mengakuisisi untuk kepemilikan di Blok Cepu dan akan berkembang, kita akan mengembangkan lagi berikutnya di tahun-tahun mendatang mulai dari tahun kemarin. Kemudian ada satu lagi adalah oil and gas company atau oil and gas business, di sini membantu untuk PSC menjalankan operasionalnya. Jadi kalau Bapak lihat secara struktur ada di sebelah kanan,
ada hijau dan biru. Untuk yang biru ini memang belum beroperasi, sementara yang hijau ini sudah fully operated. Silakan next-nya. Ini adalah footprint kita, operational area kita. Kita masih heavy di Sumatera dan Java. Bapak Ibu juga bisa lihat seperti apa distribusinya, boleh di Sumatera, Java dan Java. Kemudian juga bagaimana kemudian di sana kita beroperasi, mulai dari distribusi perdagangan gas, infrastruktur, itu ada di yang sebelah kanan keterangannya dan berapa besaran yang sudah kita punya, gitu kurang lebihnya. Satu hal lagi, oke, baik, saya pikir itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Johar. Baik, terima kasih Pak Oka. Selanjutnya kita akan masuk pada section kedua, yaitu mengenai diversifikasi dan portofolio bisnis. Silakan akan dibawakan dijelaskan oleh Pak Sumantri. Silakan Pak Sumantri. Terima kasih Pak Johar Maulidi. Selamat sore Bapak Ibu semua. Saya akan menyampaikan diversifikasi bisnis serta portofolio bisnis dari PT Rukun Raharja. Kita awali dengan situasi ekonomi makro dunia, bahwa walaupun COVID-19 telah melandai, tetapi dunia menghadapi tantangan baru dengan adanya krisis Ukraina dan Rusia. Ini mengakibatkan terjadi peningkatan inflasi di berbagai negara. Tetapi di Indonesia sendiri, data di kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2022 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan angka yang dalam rentang yang diprediksi oleh Bank Indonesia, yaitu antara 4,5 sampai 5,3% year on year. Jadi kalau kuartal pertama di angka 5% dan kuartal kedua 5,5%. Tentu ini kabar yang baik, terutama buat perusahaan seperti kami yang sangat bergantung kepada dinamika ekonomi masyarakat. Ketika ekonomi masyarakat tumbuh, maka tentu saja konsumsi listrik, konsumsi gas akan naik, sehingga itu akan menjadi kabar baik buat perusahaan seperti PT Rukun Raharja. Next. Kemudian pada slide ini Bapak Ibu semua, kami akan menyampaikan bahwa meskipun terjadi keterlambatan dalam penambahan pasokan gas dalam negeri dari berbagai lapangan, tetapi kebijaksanaan pemerintah untuk melakukan pembatasan ekspor migas dalam hal ini terutama gas, ini juga menjadi kabar baik buat perusahaan seperti Rukun Raharja yang memang kontribusi revenue terbesarnya masih berasal dari trading gas. Dengan adanya pembatasan ekspor gas ke luar negeri, maka tentu kami akan mendapatkan keleluasaan untuk menambah alokasi gas, di mana itu akan kami gunakan untuk kami salurkan kepada pembeli akhir, baik di kalangan pelaku industri maupun untuk pembangkitan listrik seperti PLN. Selain itu, dengan adanya potensi penambahan gas dari berbagai lapangan besar seperti Jambaran Tiung Biru di Jawa Tengah, terus kemudian ada Blok Masela di Maluku, ini tentu juga akan inline atau sejalan dengan rencana dari perseroan untuk memasuki bisnis hilirisasi gas, di mana kita ingin melakukan proses peningkatan nilai tambah bisnis melalui pembangunan produk-produk derivatif daripada gas. Ini memang sudah menjadi salah satu rencana dari perseroan dan telah kami sampaikan dalam public expose pada kesempatan sebelumnya di tahun 2020 dan 2021 bahwa perseroan memulai dengan melakukan studi awal, pre-feasibility study untuk melakukan hilirisasi gas, proses-proses bisnis yang bisa meningkatkan value dari gas. Ini untuk memanfaatkan kompetensi maupun track record yang dimiliki oleh perusahaan dalam mengelola maupun menciptakan nilai tambah dengan produk berbahan dasar gas. Terus kemudian kabar baik bagi perseroan adalah upaya pemerintah untuk terus-menerus meningkatkan utilisasi gas. Pemerintah salah satunya mengambil alih proyek pembangunan pipa transmisi
Cirebon, Semarang. Tentu jika itu nanti tersambung, akan menghubungkan seluruh wilayah di Pulau Jawa dengan sebuah jaringan pipa yang terpadu dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tentu ini akan menjadi salah satu peluang besar bagi perseroan untuk meningkatkan jangkauan pasar di Pulau Jawa. Terus kemudian kami akan menyampaikan mengenai strategi pertumbuhan perusahaan di masa mendatang. Tentu saja kita akan bertumbuh dengan mengikuti 2 jalur. Yang pertama adalah jalur organik, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan bisnis-bisnis yang memang sudah dijalani perusahaan. Di antaranya kita terus-menerus mengembangkan jaringan pipa yang telah kita punyai. Kita juga memperluas cakupan mode penghantaran pipa kepada klien atau kepada customer. Selama ini kita hanya melayani dengan pipa, maka kita juga telah mengakuisisi perusahaan CNG, sehingga untuk customer-customer yang tidak terlayani dengan pipa, kita bisa mengantarkannya dengan truk atau dalam bentuk CNG, compressed natural gas. Selain itu, perusahaan juga terus melihat peluang-peluang untuk bisa bertumbuh secara anorganik. Kami terus mengidentifikasi peluang-peluang baik di hulu migas maupun di sektor hilir, termasuk tadi yang saya sebut hilirisasi, untuk menambah dan mempercepat peningkatan portofolio dari perusahaan. Next. Ini adalah proyek dan investasi strategis yang dimiliki oleh perusahaan untuk tahun 2022. Saya di sini menampilkan atau kami menampilkan adalah proyek-proyek yang memang sudah terkonfirmasi kita jalankan. Sementara di luar ini masih ada beberapa proyek yang kami belum bisa sampaikan karena kami menunggu tahapan-tahapan yang lebih signifikan untuk kemudian nanti kita akan informasikan kepada publik di kesempatan yang akan datang. Yang pertama adalah penambahan pelanggan gas yang ada di daerah Sumatera Selatan, di Riau tepatnya. Kita akan menambah jaringan pipa untuk melayani satu konsumen baru yang ada di Sumatera Selatan yang jumlahnya cukup signifikan secara volume gas. Tetapi kalau bicara panjang pipa adalah sebesar 15 km. Kemudian kita juga akan melakukan akuisisi dalam proses melakukan akuisisi perusahaan CNG di Jawa Barat. Kita seperti tadi kami sampaikan, selama ini melayani customer dengan menggunakan pipa, kita merasa banyak sekali peluang untuk perusahaan-perusahaan customer yang berada di luar jalur pipa, sehingga kita merasa penting untuk mengakuisisi perusahaan CNG. Untuk kepentingan CNG ini kita juga akan melakukan pembangunan mother station CNG di Grobogan, Jawa Tengah. Perusahaan berhasil mendapatkan alokasi gas tambahan dari perusahaan hulu migas di Jawa Tengah, dan kita memutuskan untuk membangun stasiun CNG di Jawa Tengah untuk melayani pelanggan-pelanggan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian di sektor hulu migas, kami bersama partner melakukan joint study sebuah blok di wilayah Sumatera. Kita telah melakukan joint study dan dalam proses finalisasi laporan hasil joint study yang kita harapkan akan final pada bulan Desember tahun 2022 ini. Diharapkan dengan posisi kita sebagai pengusul joint study, kita akan mendapatkan kesempatan dengan berupa hak atau fasilitas right to match ketika nanti tender atas lapangan tersebut digelar oleh Kementerian ESDM. Apa yang telah kami lakukan tadi dari 4 rencana strategis perseroan telah dan berusaha untuk terus memegang komitmen seperti yang telah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya, bahwa proyek-proyek yang telah kita disclose kepada publik akan kita selesaikan dengan tingkat efisiensi sebaik mungkin. Saya bisa menyampaikan bahwa pada Public Expose tahun 2021 kita juga telah menyampaikan kepada publik
rencana belanja modal untuk tahun 2021 dan semuanya berhasil diselesaikan pada akhir dan awal tahun 2022. Sekali lagi, di luar belanja modal yang telah kami sampaikan dalam paparan ini, ada beberapa rencana bisnis yang kami belum bisa sampaikan secara terbuka pada kesempatan sore hari ini, karena kami menunggu tahapan-tahapan yang lebih terkonfirmasi untuk kemudian kami sampaikan kepada otoritas bursa dan kepada masyarakat dan investor publik. Saya rasa dari saya cukup sekian, Pak Johar. Saya kembalikan ke Pak Johar Maulidi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sumantri. Selanjutnya kita masuk ke seksi berikutnya mengenai laporan keuangan dan konsolidasi. Silakan Bapak Oka Lesmana. Baik, terima kasih Pak Johar. Next slide-nya. Oke, baik. Ini kita bandingkan setelah perjalanan selama 5 tahun terakhir, yang bisa mungkin saya notice sedikit adalah di tahun 2020 dibandingkan dengan 2019, memang itu ada beberapa dampak, yaitu dampak pandemi dengan absorption dari gas trading kita, ya karena memang kurang lebih di industri-industri juga akan menurun pada saat itu. Namun kalau misalnya kita lihat di tahun 2022 itu dibandingkan, ini baru first half ya, jadi satu semester dibandingkan dengan 2021 itu sudah increasing, sudah naik. Itu karena memang sudah banyak kicking in dari proyek-proyek kita, revenue-nya sudah mulai bisa kita bukukan. Kemudian bagaimana dengan breakdown-nya, revenue breakdown Bapak bisa lihat di sebelah kanan, pojok kanan atas, itu terlihat memang kontribusi dari gas trading-nya itu sendiri memang cukup besar, namun ini bukan deteriorated dari 87 menjadi 85, tetapi lebih kepada revenue yang lain sudah mulai kicking in, sehingga kalau Bapak Ibu lihat dari sisi gas, dari sisi others-nya itu juga dari 1% yang tadinya 1% menjadi 5%. Itu adanya mulai dari LPG terminal kita sudah bisa mulai berkontribusi, kemudian juga dari air dan dari beberapa lagi seperti CNG. Kemudian kita lihat di sisi EBITDA, demikian juga kurang lebihnya. Namun perlu dicatat di tahun 2018 itu memang quite significant karena memang adanya corporate action, sehingga normalnya itu adalah di sekitar 20 juta dolar, yaitu sudah mulai kembali normal di tahun 2019, walaupun ini sedikit mengalami penurunan karena adanya revenue-nya menurun. Kemudian di tahun 2022 itu 2020 dan 2021 kurang lebihnya sama situasinya, yaitu dari sisi pandemi. Kemudian tahun 2022 Bapak Ibu juga bisa lihat the first half itu sudah very much exceeding dari tahun 2021 yang semester pertamanya juga gitu kalau dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Jadi ini very much increasing. Net profit lebih ekstrim juga di tahun 2022 dan dibandingkan dengan 2021, first half-nya kita sudah mencapai 3,4 juta dolar, yang mana itu sebetulnya sudah sama dengan 1 tahun lalu di tahun 2021. 2018 tadi sedikit kalau misalnya kembali itu ada corporate action, sehingga memang laba normal kita di sekitar 6 sampai dengan 7 juta dolar per tahunnya. Oke, next. Baik, aset, kalau dari sisi aset tentunya kurang lebih sama dari tahun 2018-2020 karena memang penambahannya tidak terlalu signifikan. Namun 2021 ini banyak sekali yang kita lakukan, proyek-proyek juga kita lakukan, terutama yang terbesar adalah proyek Pipa Rokan yang kita akui asetnya, dan juga beberapa proyek-proyek seperti terminal LPG dan juga spam. Kemudian dari sisi debt-nya, seperti keterangan di sebelah kanan, itu juga ada penambahan fasilitas yang walaupun sebetulnya tahun 2018 dan 2019 sampai dengan 2020 itu kita juga mempunyai facility yang tidak sebesar 2021, increasing di 2021 ini karena memang proyek-proyek yang kita bangun di tahun 2021 termasuk proyek Rokan dan proyek-proyek lainnya yang tadi sudah disebutkan. Sisanya itu merupakan amortisasi karena kita sudah membayarkan pinjam-pinjaman tersebut sesuai dengan waktunya. Kemudian dari sisi equity, pojok kiri bawah, kalau misalnya kita lihat itu keep on increasing dari 2019 sampai dengan 2022 first half, itu karena memang accumulated dari profit kita di return earning.
Sementara kalau misalnya di 2018 seperti drop, tapi itu sebetulnya bukan karena kita melakukan corporate action, kita melakukan buyback dari saham yang di anak usaha kita Triguna International Pratama dari Itochu dulu sekitar $9,5 juta, dan kemudian juga dari salah satu anak usaha kita lainnya yaitu PDPDE $3,4 juta. Jadi di sini terjadi eliminasi dari sisi accounting record-nya, sehingga sebetulnya dari sisi equity-nya itu kita mulai di tahun 2019 dengan kepemilikan yang berbeda. Kemudian di net debt to equity sebetulnya ini normal, tetapi di tahun 2020 sebetulnya kita itu mencerminkan sebetulnya dari sisi debt-nya kurang lebih pergerakannya. Cuma memang ada extremely di tahun 2020 extremely fluctuated, yaitu di minus $6,3 juta, 6,3. Di situ karena posisi cash kita yaitu $38 juta jauh lebih besar daripada posisi debt kita, sehingga posisinya negatif. Jadi cash kita justru berlebih pada saat itu. Nah, tahun 2021 kita juga mendapatkan fasilitas, namun kita belanjakan untuk di capex project kita. Next. Kemudian ini EV per EBITDA lebih kepada posisi yang terakhir 2021 dengan EBITDA kita yang baik. Kemudian earning per share kita di sebelah kanan atas, fluctuatingnya juga mengikuti dari sisi earning. Kemudian dividen per share. Dividen per share ini sebetulnya termasuk dari komitmen manajemen untuk memberikan dividen per tahunnya. Jadi kita selalu memberikan dividen tercatat dari tahun sebelumnya, tapi ini kita lihat dari tahun 2018 di $1,5 juta, 2019 di $2 juta, 2020-2021 juga di $2 juta, $1,5 juta, kemudian 2022 di $2 juta. Namun yang saya sebutkan ini adalah pembayarannya, tahun pembayarannya. Sementara tahun pembayaran itu adalah mengacu kepada tahun performance di tahun sebelumnya, itu kurang lebih. Kemudian dividen payout di sebelah kanan, ini adalah rasio terhadap earning kita, sehingga kurang lebih memang meningkat di tahun 2020 dan 2021. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Johar. Baik, terima kasih Bapak Oka Lesmana. Selanjutnya mungkin kita masuk ke akhir daripada paparan kita, yaitu mengenai visi jangka panjang dan investasi yang kompetitif dari Rukun Raharja Tbk. Baik, kita langsung masuk saja, langsung dibawa oleh saya. Inilah visi jangka panjang kami. Saat ini mungkin kita bisa lihat bahwa tahun 2020 dan 2022, saat ini kita ada di perdagangan gas dan infrastruktur dan kami terus berada di sini. Akan tetapi mulai tahun ini kita sudah mempersiapkan untuk masuk ke hilirisasi. Kita sudah melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa pihak untuk masuk ke bidang petrokimia dalam ini hilirisasi, dan saat ini sudah dalam tahap akhir. Kita akan mulai persiapan. Insya Allah mulai tahun 2024-2025 investasi kita akan mulai masuk ke industri petrokimia yang untuk menunjang sektor energi. Yaitu ini mungkin bisa dikatakan petrokimia yang related kepada energi hidrogen dan sebagainya. Dan ini akan terus kami laksanakan seperti yang disampaikan oleh Pak Sumanti pada paparan sebelumnya, bahwa ini untuk mengantisipasi di mana banyaknya gas domestik yang akan available karena kebijakan pemerintah untuk membatasi ekspor. Kami akan memanfaatkan ini tidak hanya dalam menjual gas seperti yang saat ini, tapi kami juga akan masuk ke hilirisasi untuk menambah nilai tambah memberikan nilai tambah daripada produk gas ini, sehingga bisa memberikan dampak positif pada revenue kita ke depan, dan berikut juga tentu juga dengan keuntungannya. Dan tentu mengikuti pada perkembangan daripada energi saat ini, kami pun sudah mulai mempelajari target kami di tahun 2030 ke depan. Kami akan mulai masuk ke energi baru dan energi terbarukan, baik itu dalam hal solar cell ataupun hal lainnya yang berhubungan dengan energi baru dan terbarukan. Selanjutnya, nah ini adalah kesimpulan dari yang kami bisa paparkan, berikan gambaran sekilas mengenai perusahaan kami. Di sini bisa dibaca oleh para investor mungkin. Salah satu mungkin bisa saya summary-kan saja. Dalam hal perusahaan, kami adalah perusahaan infrastruktur dan perdagangan gas yang swasta yang pertama. Dan insya Allah saat ini mungkin kami yang terbesar untuk swasta. Yang nomor satu tentu masih PGN Group.
Dan juga kita sudah memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun. Dan ini alhamdulillah track record kita tidak pernah kita cedera janji, baik itu kepada seluruh stakeholder kita, baik itu produsen, pembeli gas, mitra keuangan maupun lembaga-lembaga lainnya yang mendukung kegiatan usaha kami. Dan juga nature daripada perusahaan kami adalah kita memiliki kontrak-kontrak yang jangka panjang dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang terkemuka dan juga multinasional yang juga sudah dikenal oleh khalayak ramai. Dan juga kami juga memiliki visi yang kuat, insya Allah, untuk mempertahankan keuntungan dan growth kami, dan kami menyadari bahwa kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan pada satu sektor. Dalam ini trading gas, kami mulai masuk ke bidang-bidang lain ya untuk memberikan diversifikasi dari usaha kami. Dan yang selanjutnya strategic positioning ini adalah kami adalah salah satu dari beberapa penyedia energi yang terintegrasi di Indonesia yang berfokus kepada energi bersih. Dan kami memiliki 25 fasilitas operasional yang tersebar di Jawa dan Sumatera. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengembangkan ke pulau lain di Indonesia, apakah itu Kalimantan, Bali maupun Sulawesi. Dan juga seperti disampaikan sebenarnya Pak Oka, bahwa kami memiliki direksi dan komisaris yang sudah insya Allah berpengalaman dan memiliki track record yang baik di dalam dunia usaha di Indonesia. Dan juga mitra kami juga ada perusahaan-perusahaan yang cukup terkemuka, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Dan juga untuk pertumbuhan pesat di masa depan ini, kita gambarkan adalah dari dalam hal hulu, kami masih mempercayai dalam satu dekade ke depan, hulu masih memberikan satu potensi perkembangan, karena kami berpikir bahwa tidak bisa dengan serta-merta melepaskan ketergantungan pada bisnis hulu ataupun produk dari hulu untuk menyuplai energi ke depan, baik di Indonesia maupun di dunia pada umumnya. Dan juga dengan seperti yang disampaikan bahwa banyaknya keinginan daripada pemerintah untuk melakukan gas domestik, kami melihat ada peluang terbuka untuk kami untuk bisa mengembangkan di potensi untuk infrastruktur baik minyak maupun gas. Ini satu hal yang juga kami cermati ke depan. Dan juga RR juga Rukun Raharja dalam ini melihat juga potensi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ini untuk bisa melakukan hilirisasi, yang mana hilirisasi ini bisa menjadi salah satu effort kita untuk melakukan diversifikasi daripada perusahaan kami ke depan, sehingga sustainability dan going concern daripada perusahaan dapat terjamin dengan baik. Dari kami mungkin kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan kepada Pak Herman, Bapak Moderator. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan yang baik sekali dari Bapak Manajemen Perseroan. Seperti tadi terdapat beberapa informasi menarik ya bagi para investor. Baiklah Bapak dan Ibu, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Saat ini cukup banyak pertanyaan yang masuk, namun mohon maaf apabila kami tidak dapat membacakan semuanya karena keterbatasan waktu. Nah, kami di sini telah memilih beberapa pertanyaan untuk mewakili pertanyaan dari Bapak dan Ibu peserta. Yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Andi dari investor retail di sini. Yang pertama di sini ada dua pertanyaan dari Bapak Andi. Yang pertama, boleh tahu bagaimana perkembangan pipa blok rokan dan kapan komersialisasi proyek tersebut akan masuk ke laporan keuangan dari Perseroan. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Andi, beberapa perkiraan earning perusahaan dari proyek tersebut. Kepada Bapak-Bapak manajemen, kami persilakan. Mungkin saya persilakan pada Pak Oka, silakan. Mungkin Pak Menteri kalau bisa membantu, silakan. Silakan Pak Oka. Baik, terima kasih Pak Johar. Baik, Bapak terima kasih atas pertanyaannya. Untuk perkembangan pipa blok rokan yang bisa kami sampaikan saat ini adalah kami sudah secara operasional, kami sudah menyepakati poin-poin di mana kita akan full stream dan juga sudah akan bisa mengalir secara penuh gitu ya, kurang lebihnya itu di awal tahun 2023. Dan tentunya kalau dari sisi perjanjian yang kita juga sedang finalisasi, ini saya tidak bisa mendahului dulu bagaimana situasinya, cuma memang kita sedang memfinalisasi dan berharap dalam kuarter ke-3 atau ke-4 nanti awal tahun ini sudah ke-4 ya, ke-4 ini kita sudah bisa fully sign begitu untuk komersialnya gitu. Nah, kemudian bagaimana kemudian ini pengaruhnya terhadap
net income kita, begitu ya. Kalau sekarang ini mungkin kita bisa di sekitar 6 sampai dengan 7 juta dolar, mungkin sekitar 6 juta dolar. Nah, 7 juta dolar di tahun 2022. Nanti 2023 dengan full stream, kami berharap mungkin sekitar 21 sampai dengan 22 juta dolar di net income kita. Kurang lebihnya demikian. Terima kasih. Mungkin bisa saya tambahkan ya pada Pak Andi ya tadi ya, Pak Investor Retail, Betul. bahwa saat ini kami sedang menyelesaikan tahap akhir untuk komersialisasi, dan ini adalah agreement. Konstruksi ini sudah selesai dari tahun lalu, dan juga tadi disampaikan Pak Oka mengenai profitabilitas itu adalah profitabilitas dari bukan cuma rokan tapi konsolidasi dengan anak-anak usaha rukun raja yang lainnya. Dan juga ada beberapa potensi usaha juga yang disampaikan oleh Pak Mantri, ada 4, itu juga sudah masuk sebagian. Terima kasih. Semoga bisa menjawab apa yang diinginkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Oka dan Pak Johar atas tanggapannya. Berikutnya ada pertanyaan kedua dari Pak Dimas dari Kontan. Ini ada 3 poin yang ditanyakan oleh beliau. Yang pertama, beberapa waktu lalu Raja dikabarkan ikut lelang akuisisi anak usaha Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau Tirta Industri. Bagaimana progresnya saat ini? Kapan akan direalisasikan agenda bisnis tersebut? Apakah ini artinya Raja akan perkuat bisnis pengolahan air? Kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana progres proyek perkembangan pipa migas Blok Rokan oleh Raja? Mungkin tadi ini juga sudah ya Blok Rokan. Apakah tahun ini sudah mulai beroperasi secara komersial? Berapa besar kebutuhan investasinya? Kemudian yang ketiga juga dari Pak Dimas, ini pertanyaannya, berapa target pendapatan dan laba bersih Raja pada tahun 2022? Lebih lanjut, bagaimana strategi dari Raja untuk memperkuat bisnis energi baru terbarukan ya? Apa ada proyek strategis EBT yang diincar Raja dalam waktu dekat? Sekian. Pada manajemen kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin ini pertanyaannya luar biasa, komplit ini. Mencakup ini jawabnya mesti betul-betul komprehensif. Silakan mungkin Pak Mantri ini spesialis untuk menjawab hal-hal berhubungan dengan proyek. Monggo Pak Mantri, silakan. Terima kasih Pak Dimas atas pertanyaannya. Yang pertama mengenai tahapan di Krakatau Steel. Jadi saat ini memang betul, saya juga menekankan kepada publik dan Bapak Ibu investor bahwa untuk proyek di Krakatau Steel ini adalah sifatnya tender. Jadi pihak Krakatau Steel mengadakan tender untuk melakukan divestasi beberapa asetnya. PT Rukun Raharja mengikuti tender tersebut. Salah satunya adalah untuk tender divestasi aset Krakatau Tirta Industri. Kita sudah lolos kepada tahap pertama, yaitu ketika kita menyampaikan yang disebut sebagai non-binding indicative offer, NBIO, kita sudah lolos. Terus kemudian kami sekarang sedang menjalani tahap kedua untuk kemudian akan melakukan submission atau memasukkan final offer atau binding offer yang sesuai dengan jadwal dari pihak Krakatau Steel adalah tanggal 30 September. Minggu lalu kami datang ke Cilegon untuk melakukan site visit sekaligus menghadiri presentasi manajemen. Jadi ini adalah pertama tahapan dari proyek akuisisi atau tender akuisisi aset PT Krakatau Steel di Cilegon. Yang kedua terkait apakah PT Rukun Raharja akan memperkuat bisnis pengolahan air, jelas bahwa kami telah memiliki aset pengolahan air yang bekerja sama dengan PDAM Kabupaten Bandung Barat. Kami mulai dengan skala kecil dan setelah 1-2 tahun beroperasi, kami melihat bahwa bisnis pengolahan air ini memiliki masa depan yang bagus di Indonesia, sehingga tentu PT Rukun Raharja yang telah memiliki pengalaman dalam distribusi gas tentu merasa bahwa keahlian kita dalam mengelola bisnis gas ini bisa diutilisasi untuk masuk kepada penyedia utilitas yang lain, dalam hal ini adalah air. Oleh karena itu, ketika ada peluang untuk mengikuti tender di Krakatau Steel, kami memutuskan untuk mengikuti. Dan dalam public expose insidental yang telah dilaksanakan dalam beberapa waktu lalu, kami sebagai perusahaan terbuka menyampaikan kepada
publik bahwa kami sedang mengikuti tender divestasi aset PT Krakatau Steel ini. Demikian, mudah-mudahan terkait pertanyaan pertama bisa menjadi jelas. Yang kedua, saya rasa kalau yang terkait proyek progres Pipa Rokan tadi sudah disampaikan oleh Pak Oka. Secara umum ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pembangunan fisik sudah selesai pada akhir tahun 2021. Kemudian tahap yang kedua adalah mulai pengaliran. Sudah mulai pengaliran pada awal tahun dan kemudian ramping up sehingga kita berharap pada akhir tahun ini sudah akan mencapai full scale atau full capacity dari total target yang akan disalurkan. Kemudian yang ketiga adalah finalisasi terms komersil. Ini sedang dilakukan dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Oka yang mewakili PT Rukun Raharja dalam banyak pembicaraan mengenai investasi di Pipa Rokan. Diharapkan pada kuartal 4 tahun ini, jadi akhir tahun ini, kita sudah bisa menandatangani kontrak komersil dengan pihak Pertamina Hulu Rokan sebagai customer. Saya rasa begitu, Pak. Kalau yang ketiga Pak Oka nih. Oh, yang laba bersih ya, silakan. Mungkin Pak Oka, silakan Pak Oka. Baik, kalau untuk estimasi, begitu ya, kurang lebihnya estimasi untuk revenue kita, tentunya kalau melihat tadi dari tahun sebelum pandemi di 122 juta, itu kita berharap dan optimis, begitu ya, dari sisi optimistic estimation kita di level yang sama di sekitar 122 juta dolar. Sementara kalau untuk dari sisi net income, tentunya implikasi terhadap itu dengan beberapa proyek kita yang sudah kicking in dan lain sebagainya itu di sekitar 6,5 sampai dengan 7 juta dolar. Estimasi ya, Bapak-Bapak. Terima kasih. Baik, mungkin mengenai ada pertanyaan mengenai bagaimana antisipasi Rukun Raharja mengenai memperkuat bisnis EBT ya. Ya, silakan Pak Menteri atau disampaikan Pak Menteri, silakan. Oke, terus terang memang kami melihat EBT ini sebagai masa depan yang sangat penting, tetapi salah satu kendala dalam pembangunan bisnis dalam energi baru terbarukan karena memang kita sangat bertumbuh kepada PLN. Ini bukan, jadi memang kita hanya bisa melakukan atau masuk kepada sektor-sektor yang memang PLN bersiap menyerap. Karena sebagai perusahaan, kita tidak bisa sekedar membangun power generation. Terus kemudian kita tidak mempunyai atau memiliki secure contract. Oleh karena itu, tentu kami terus melihat melalui proses organik maupun anorganik untuk segera mungkin masuk kepada sektor energi baru terbarukan. Jadi kalau organik adalah kami akan mengikuti tender-tender yang bisa kita masuki untuk kemudian masuk dan membangun proyek EBT atau melalui akuisisi. Pihak direksi Rukun Raharja juga telah kami sampaikan kepada Dewan Komisaris, kami terus-menerus mencoba mengidentifikasi peluang-peluang yang mungkin dalam waktu dekat bisa masuk ke sektor energi baru terbarukan. Tetapi sekali lagi sebagai perusahaan publik, kami hanya akan mendisclose ketika tahapan-tahapan tersebut sesuai aturan memang harus didiskus kepada publik. Tapi dalam konteks business development kami belum bisa menyampaikan kepada publik nanti karena bisa menyebabkan misinformation kepada investor. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sumantri. Mungkin saya tambahkan untuk EBT ini selain kita mengikuti organik dan mengikuti tender atau mengikuti tender dari PLN, tentu kami tidak menutup kemungkinan dan satu effort dari kami, ya kami tentu selalu melihat kemungkinan untuk bisa tumbuh secara anorganik. Dalam hal ini kita melakukan akuisisi seperti yang sudah kita lakukan dalam beberapa bidang-bidang lainnya. Nah, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Pak sudah terjawab semua kira-kira ya, kurang lebih Sudah. dari yang pertanyaan dari Pak Dimas ini ya. Ya, betul. Silakan. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat komprehensif dari Bapak Manajemen. Mengingat keterbatasan waktu, pertanyaan dari Pak Dimas tersebut merupakan pertanyaan terakhir kepada perseroan. Baik, sebelum kami menutup acara ini, kami persilahkan kepada manajemen perseroan untuk menyampaikan closing statement yang ingin disampaikan kepada peserta. Kepada manajemen kami persilahkan.
Baik, terima kasih Pak Herman. Kepada para investor dan pemegang saham dari perusahaan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan tentu kami manajemen di sini dan juga seluruh karyawan yang ada di PT Rukun Raharja Tbk akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan memberikan informasi setransparansi mungkin sehingga perusahaan kami ini bisa dijadikan salah satu pilihan untuk para investor untuk bisa berinvestasi. Dan satu hal yang kita bisa kami sampaikan adalah setiap daripada proyek kami itu selalu kita backup dengan kontrak yang jangka panjang, sehingga insya Allah dari segi jaminan dan kepastian daripada proyek maupun going concern dari perusahaan itu menjadi prioritas utama dari kami. Selain juga kami melakukan proyek itu dengan pilihan-pilihan yang sangat-sangat hati-hati, sehingga kami berharap kami bisa terus berkiprah di pasar modal Indonesia dan tetap terus bisa memberikan komitmen kepada para pemegang saham dalam hal ini bisa memberikan dividen per tahun, dan mudah-mudahan dividen bisa terus bertambah. Dan tentu juga kami ingin juga selain dividen, para investor dan pemegang saham kami bisa menikmati juga harga saham yang reasonable yang bisa dijadikan sebagai investasi di masa depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas closing statement-nya Pak Johar. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Rukun Raharja Tbk. Mari kita beri aplaus untuk manajemen perseroan. Sebagai informasi kepada hadirin, tayangan Public Expose Live PT Rukun Raharja juga dapat disaksikan ulang di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak manajemen dari PT Rukun Raharja Tbk dan juga seluruh peserta yang hadir pada acara hari ini. Sampai jumpa pada Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak manajemen.